Wali Gereja Indonesia atau KWI terkait dengan berpulangnya Paus Fransiskus pada hari ini. Dan kami akan mengajak Anda kembali pemirsa untuk kita berdialog. Kali ini kami sudah terhubung secara virtual dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Menteri, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri, hari ini kita mendengar kabar yang sangat mengagetkan, kabar duka datang dari Vatikan. Gambar di belakang Anda justru membuat saya merasa lebih terenyuh. Karena bagaimana momen ini tergambar dengan sangat jelas menjadi momen manis dalam kunjungan apostolik Romo Fransiskus kala itu. Paus Fransiskus maksud saya kala itu ke Indonesia. Bisa Anda gambarkan mungkin bagaimana respon Anda? Apa yang Anda rasakan ketika Anda mendengar kabar ini pertama kali? Saya sungguh luar biasa kagetnya karena tadi pagi jam 9 saya ada utusan dari Vatikan ya, dari Roma, Miss Gregorio membawakan surat undangan untuk acara di September di Vatikan. Ya, saya mengatakan mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa dengan Paus Fransiskus seperti perjumpaan kita kemarin. Iya Pak, sudah keluar dari rumah sakit. Ya, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Tadi siang saya mendengarkan kabar, saya baru terima surat dari beliau, tapi sudah meninggal. Jadi saya sangat kaget dan saya selaku pribadi maupun juga sebagai imam besar maupun menteri agama, juga mungkin juga sekaligus mewakili sebagian besar umat di bangsa tanah air kita yang tercinta ini mengucapkan rasa duka yang sangat mendalam, belasungkawa yang sangat-sangat dalam atas kepergian tokoh kemanusiaan yang luar biasa ini ya. Jadi bangsa Indonesia itu mendapatkan tempat di hatinya Paus Fransiskus seperti pernyataan-pernyataan yang kita lihat. Saya punya clipping beliau tentang apa kesan Paus ketika lawatannya beberapa negara kemarin. Dan ada satu pernyataan yang saya baca ya, bahwa yang paling terkesan dalam kunjungannya, lawatannya kali ini adalah ketika dia berkunjung ke Istiqlal. Karena di situ ada momen yang sangat penting, penandatanganan deklarasi yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, fotonya juga menjadi foto of the year 2024 ya. Di beberapa negara itu menjadi viral. Bahkan deklarasi Istiqlal itu diterjemahkan hampir semua bahasa. Dan saya sudah berkali-kali di beberapa negara juga diundang untuk memberikan penjelasan apa makna deklarasi Istiqlal. Deklarasi Abu Dhabi bersama dengan Grand Sheikh itu memang sudah pernah ada, tapi itu sifatnya sangat makro ya, sangat-sangat umum. Tetapi deklarasi yang ditandatangani oleh Paus dengan imam besar itu sangat implementatif ya, karena di situ ada poin yang sangat penting yang belum pernah ada terungkap sebelumnya, bagaimana menggunakan bahasa agama untuk melestarikan alam lingkungan semesta ini ya. Jadi bahasa politik sudah sering kali digunakan untuk save planet in the world ya, untuk memelihara lingkungan. Bahasa birokrasi banyak sekali, peraturan perundang-undangan, tapi kelihatannya tidak terlalu efektif. Maka kami berdua bersepakat bagaimana menggunakan bahasa agama untuk mengajak kepada para pemeluk agama apapun juga, karena kami yakin bahwa semua agama bersahabat dengan lingkungan dan menganjurkan umatnya untuk bersahabat memelihara lingkungan. Nah, ini yang kami bunyikan dalam deklarasi itu. Poin selanjutnya juga kami bersepakat ya untuk menghentikan segala bentuk peperangan ya kan. Karena peperangan menurut keyakinan kami tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan secara mendasar. Dan ada lagi poin, jangan atas nama agama kita menghalalkan kekerasan. Jangan atas nama agama kita melakukan sesuatu tindakan kekerasan. Kemudian juga masalah toleransi ya. Toleransi itu tidak cukup hanya dengan mewujudkan koeksistensi. Hidup tidak saling mengganggu satu sama lain, tapi harus diikat dengan sebuah rasa cinta yang sangat dalam. Nah, bagi kita di Indonesia ya sangat-sangat terkenal dengan ukhuwah
basyariah, ukhuwah persaudaraan sebagai sesama makhluk biologis, sesama anak cucu Adam ya. Kemudian persaudaraan sebagai suatu nation, satu NKRI. Dan saya tambahkan satu kali lagi bahwa persamaan historis, ukhuwah tarikhiyah. Kita sama-sama pernah dijajah lebih 200 tahun oleh penjajah asing dengan segala kekajamannya. Maka itu juga bisa menjadi melting pot, lembaga pengikat antara satu sama lain. Dan dengan demikian kehadiran Paus pada waktu itu betul-betul sangat memberikan penancapan rasa cinta antara satu sama lain ya. Dan itu yang kami tangkap dari salah satu pernyataan Paus seketika dalam satu konferensi pers, bahwa mereka sangat terkesan dengan kunjungannya ke Istiqlal. Di situ melihat ada terowongan toleransi dan belum pernah ada di dunia ini. Nah, kesan lain yang saya peroleh dari beliau ketika menjelaskan terowongan toleransi itu yang dianggap satu-satunya di dunia, saya berbahasa Inggris sepertinya tidak respon gitu ya, tapi diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nah, menghargai waktu kan, saya pakai bahasa Inggris, ternyata beliau tidak respon. Saya diberitahu, Pak itu pernah hidup di Timur Tengah sekian lama. Jadi saya coba bahasa Arab, direspon. Jadi kata translatornya itu, kalau begitu saya nggak usah terjemahkan Pak. Ya udah nggak usah. Saya pakai bahasa Arab menjelaskan Istiqlal, menjelaskan terowongan toleransi, dan ngangguk-ngangguk, dan dipegang tangan saya lagi, ya, kemudian pergi ke panggung, ke podium pada waktu itu juga menandatangani prasasti tadi itu, dan kemudian ada foto sesi. Nah, saya mendampingi beliau. Begitu saya menatap kepalanya, saya ingat kepala bapak saya almarhum yang juga mewakafkan hidupnya menjadi guru di satu sekolah kelas 1 sampai kelas 6, karena guru-gurunya waktu itu nggak tahan. Karena selain tidak ada gaji pada waktu itu tahun 1960-an ya, di Bone di sana, masa pemberontakan antara tentara dan DTI, jadi tidak ada, takut semua. Tapi bapak saya masih bertahan kelas 1 sampai kelas 6, satu guru untuk diajar 6 kelas selama berapa tahun. Nah, saya cium kepalanya karena saya bayangkan bapak saya, dan saya anggap juga tokoh kemanusiaan. Begitu saya cium kepalanya, dia cium tangan saya berkali-kali. Ya, jadi itu bukan rekayasa, itu spontanitas betul. Maka itu bisa dilihat di wajahnya itu. Ada sebuah ketulusan, ada sebuah ketenangan, ada sebuah kesejukan, ada keikhlasan yang sangat dalam antara dua sosok ini. Dan sampai setelah itu masih dipegang terus tangan saya sampai mau naik ke mobil, berkali-kali salaman. Nah, akhirnya saya ke Mesir. Ya, saya ketemu petinggi-petinggi Al-Azhar. Rebutan mau berfoto, Pak. Masa cuma Paus saja mau berfoto? Kami juga ingin berfoto dengan imam besar. Padahal saya sering ke Mesir, nggak pernah diajak berfoto. Nah, jadi foto itu juga viral di Mesir. Saya ke Amerika, hanya United Nations ya, PBB menunjuk Istiqlal itu sebagai model masjid, dan saya diminta untuk mengunjungi sejumlah masjid di Amerika Latin. Saya nggak tahu UN meminta saya untuk menjadi model masjid di Amerika Latin, karena dia menjelaskan banyak sekali pengungsi dari Timur Tengah yang beragama Islam ya berada di sepanjang negara rute Amerika Latin, karena susah masuk di Amerika Serikat ya kan. Nah, mereka membangun masjid di situ. Jadi sedapat mungkin ada hadirlah Istiqlal, hadir memberikan model terhadap masjid-masjid di Amerika Latin dan di Afrika. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan dua stafnya menghubungi saya di hotel, bagaimana merancang peranan Istiqlal di Afrika dan di Amerika Latin ini. Ya, belum sempat terimplementasi. Saya diminta oleh Presiden menjadi Menteri Agama ya, jadi saya belum sempat untuk memikirkan. Tapi teman-teman tim kami sebagian sudah jalan, karena kan tidak mesti harus saya. Yang penting kan sistem Masjid Istiqlal itu dijadikan model. Nah, kesan yang lain yang terakhir yang saya ingin sampaikan juga ya, ini nggak tahu apakah itu koinsidensi kebetulan ya. Beliau masuk rumah sakit, hari yang sama juga saya masuk rumah sakit. Jadi kaki saya tergelincir, putus ya di tendonnya itu, kemudian dioperasi. Di rumah sakit itu saya
buka TV, Paus nggak masuk di rumah sakit hari yang sama tuh. Loh kok kayak ujian tuh. Jadi saya telepon teman-teman, kok Paus masuk rumah sakit ya? Jadi faktor umur atau faktor penyakit? Saya dapat penjelasan dari teman tetangga di ya katedral ini Pak, ada penyakitnya tertentu. Ya saya juga di rumah sakit ini. Beliau juga kaget loh kok bersamaan masuk rumah sakitnya. Baik. Jadi itu apakah itu kebetulan atau gimana? Alhamdulillah saya sudah keluar, juga dia belum juga sudah keluar ya. Nah tadi pagi saya terima undangan dari Ibu Gregoria itu bahwa Anda diundang ke Vatikan. Tapi baru beberapa jam setelah itu kabar saya peroleh bahwa Paus meninggal. Iya. Baik, ini kabar yang sangat mengagetkan ya, karena sudah direncanakan dan sudah banyak sekali harapan akan pertemuan yang kembali terulang di September 2025 mendatang, tetapi takdir berkata lain, Tuhan berkata lain. Nah, Pak Menteri, kami mohon kesediaan Bapak untuk menunggu atau tahan dulu sebentar, karena kami akan mengajak Anda untuk sama-sama kita dengar terlebih dahulu Bapak, bagaimana kabar terkini dari Milan, Italia terkait dengan kabar